Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bismillah hadrati Abi Isa Muhammad bin Isa. Al-Fatihah. Bismillah hadrati Al-Fatihah. Babu maja'a fi qadhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jelaskan tentang wadah minuman atau gelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini punya wadah yang biasa digunakan untuk munjuk. Wa fihi hadisani haddatsana Husain bin Aswad al-Baghdadi haddatsana Amr bin Muhammad haddatsana Isa bin Tuhman an Sabit qala. Sabit di sini adalah Sabit al-Bunani. Jadi Sabit al-Bunani menika muridipun sahabat Anas bin Malik. Punya keramat niki saya kemarin ceritakan waktu teng pundi niku ziarah teng Majasta niku. Sabit al-Bunani menika disebutkan juga dalam riwayat kitab Kasfun Nur an Ashabil Kubur karyanipun Syekh Ismail An-Nablusi. Punya keramat setelah meninggal di kubur, para penggali kubur ada barang yang tertinggal. Akhirnya saat itu ada bata yang setelah dibuka itu ada yang terjatuh. Dalam kitab Hilyatul Auliya disebutkan ketika dilihat setelah dibuka untuk melihat barangnya yang tertinggal itu ternyata Sabit sedang sholat padahal sudah meninggal. Makanya salah satu amaliyah Sabit al-Bunani menika di dalam kitab Khilyatul Auliya disebutkan setiap malam dia berdoa kepada Allah sholat tahajud meniku. Allahumma in kanat ahadan yusolli fi qabrihi fa'tiniha. Istilahnya seperti itulah bahasanya. Ya Allah, jika ada seseorang yang kau beri keistimewaan untuk sholat di kuburnya, maka berikanlah hal itu padaku. Termasuk Sabit al-Bunani. Akhirnya betul, dia diberikan oleh Allah keistimewaan meskipun sudah meninggal di dalam kuburnya, dia tetap sholat. Lalu orang yang penggali kubur tadi mengembalikan setelah melihat Sabit al-Bunani masih sholat di kuburnya. Melakno niku memberikan gambaran untuk senantiasa amal-amal kesainan dan bermohon kepada Allah. Jadi Sabit al-Bunani ini punya keistimewaan yang luar biasa. Bahkan gurunya ini pun kalau mau bertemu dengan Sabit mau sowan itu sudah Sayyidina Anas ini sudah memakai minyak wangi, tangannya diminyaki wangi. Supaya apa? Supaya nanti kalau dicium tangannya oleh Sabit al-Bunani bisa berbau wangi. Ini juga menunjukkan apa? Mencium tangan kepada orang alim dan orang tua niku boleh. Sabit al-Bunani setiap kali bertemu Anas mesti mencium tangannya. Seperti Zaid bin Sabit niku sangat dihormati oleh gurunya, muridnya. Zaid bin Sabit punya murid yang namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini kalau ketemu dengan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas mencium tangan Zaid bin Sabit. Nah, ini ben supaya menunjuk nih cium tangan mboten napa-napa apalagi dengan ulama. Ini kan awake dhewe digiring, kadang-kadang digiring opini nyapa cium tangan kepada orang lain gitu. Jadi tentang apakah dingkluk terus ngoten niku diarani syirik dan orang tahu yang sing paling ngertos syirik atau tidak itu kan Kanjeng Nabi. Nah, ada cerita kan wong Yahudi cium tangane Kanjeng Nabi dan kakinya atau niku.
dalam Pak Yai Marzuki Mustamar nulis ning kitab ini Muqtatafat Ahli Bidayat ngambil juga hadis niku tentang niku napa bahkan Abdullah bin Abbas ngetikan hadza umir Nabi ahli baiti Rasulillah. Sampai namanya Zaid bin Sabit itu takdimnya sama Abdullah bin Abbas, gurune pun niku cium tangan kepada Abdullah bin Abbas karena adalah ahli ahli baitullah lah, baiti Rasulillah. Malahnya ada Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Humari nulis kitab yang judulipun apa I'lamun Nabi Bijawazi Takbil. Pemberitahuan baginda Nabi dengan bolehnya mencium tangan, mencium apa. Dalam hadis ini disebutkan ahroja ilaina Anas bin Malik kotaha khosabin. Saat itu Anas bin Malik mengeluarkan kepada kita wadah kayu. Wadah kayu ghalidhan mudzabbaban, yang kandel yang ditambal bihadidin dengan hadid besi. Jadi enek wadah kayu ini yang biasa tinggi ngunjuk Kanjeng Nabi niku ditambal kalian besi. Faqala mongko ngucap sapa Anas bin Malik, ya Sabit, wahai Sabit, hadza, inilah qadhu Rasulillah, inilah wadah minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjuk nih barang nganunipun Rasulullah ini memiliki keistimewaan. Nyimpen apapun yang nempel pada Pak Nabi itu keuntungan yang besar. Bahkan Khalid bin Walid niku gadah rambutnya Kanjeng Nabi diletakkan di pedisnya. Perang menangan terus. Jadi ini tabarruk ini mboten napa-napa. Tabarruk golek berkah dengan aulia niku ataupun orang-orang soleh, apalagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, satu hadis lagi, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, haddatsana Amr bin Ashim, haddatsana Hammad bin Salamah, haddatsana Humaid wasabit, nah Sabit bunani neh an Anasin qala laqad saqaitu, teman-teman paring unjukan ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bika hadzal qadhi kelawan ikilah wadah asyaraba ing unjukan kullahu ya sekabehane unjukan kullahu ya sekabehane al-ma'a berupa banyu wan nabi lan sari buah wal asalalan madu. Kadang ngunjukane niku napa syarab niku kulahu ya sekabehane syarab alma sari buah namun banyu wan nabi kadang sari buah atau madu. Jadi sesuatu yang nempel, bahkan ada sahabat punya wadah minum niku apa sing pasti Kanjeng Nabi sowan rawuh niku akhirnya napa karena sudah dipakai oleh Kanjeng Nabi, bekas bibir di wadah itu dicuwil disimpan. Karena sudah bersentuhan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulakno napa kalau tadi sungkeman itu ditunjukkan oleh sahabat, terus napa malih tentang tabaruk dengan rambut juga niki wadah mawon dicuwil disimpan nyuwun barokah Kanjeng Nabi. Bahkan ada riwayat bahwanya air Zam-Zam mempunyai barokah yang besar karena pernah untuk kekemu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya bukan hanya keistimewaannya karena itu istilahnya mukjizat dari Nabi Ismail saja, tetapi salah satunya juga karena sudah dikekemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dalam Sahih Bukhari kan cerita astana jari-jari Kanjeng Nabi itu tinggi waktu kehabisan pasukan, kehabisan unjukan air dan lain sebagainya. Akhirnya Sayyidina Ali disuruh oleh Rasulullah menemui seseorang wanita. Akhirnya wanita tersebut bawa wadah air. Setelah sampai di depan Rasulullah, wadah itu dimasukin astana Kanjeng Nabi. Setelah itu keluarlah air yang luar biasa, yang sampai pasukan saat itu jumlah ribuan orang pun bisa mandi, bisa minum, bisa semuanya. Bahkan disebutkan riwayat andaikan yang memakai itu adalah orang yang 100.000 jumlahnya pun akan mencukupi. Makanya kalau air Zam-Zam pun akan seperti sekarang ini salah satu karena barokah yang besar dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Al-Fatihah.